sengaja untuk Indonesia. Ini kalau di negara lain, ini sudah digugat negara. Nah, untuk itu tidak lagi saya minta kepala PU tidak usah terlalu berteori. Nanti begini, waktunya begini. Saya tidak suka orang yang pesimis. Ikut dengan saya harus optimis. Kenapa? Selalu takutannya adalah APH. Saya yakini bahwa selama kita lurus, selama kita benar, selama yang kita tempuh adalah untuk kebaikan, jangan pernah takut. Kita dipimpin oleh Pak Prabowo yang menginstruksikan pada kita semua untuk berpihak pada rakyat, mengambil tindakan-tindakan yang cepat dan nyata dan terukur. Nah, hari ini Jawa Barat sudah punya fiskal yang cukup. Kita harus sudah mulai melangkah pada hal yang nyata. Hal yang nyata di depan kita adalah dua musibah yang sering terjadi. Yang pertama adalah musibah di Parung Panjang. Yang kedua adalah apa tidak malu orang Jawa Barat dalam setiap kenduri, dalam setiap minggu orang ngomongin puncak. Ngomongin puncak yang pungutan liar, kemacetan, orang pingsan, orang meninggal. Nah ini kan keterlaluan kita dalam membaca. Karena apa? Karena kebiasaan pejabatnya kalau satu minggu ikut liburan, bukan melihat orang yang liburan. Ini yang perlu menjadi catatan penting kita. Sehingga hari ini kita ambil dua hal menurut saya. Paparannya nggak usah panjang-panjang. Setiap paparan pasti gambarnya itu. Yang gitu-gitu cukup di WA-in, lihat di WA kita udah tahu paparan begitu. Eksekusinya cuma dua, Pak. Parung Panjang tuh, nggak usah paparan lagi. Yang pertama adalah kalau mau tol panjang itu nanti harus AMDAL, belum perhitungan investasi 1 triliun kan dari Pemprov melalui BUMD-nya nanti harus kerjasama panjang, Pak. Gitu. Dan kalau dikerjakan mungkin selesainya tahun 2027 baru selesai. Nanti yang matinya tambah jadi 300. Saya nggak mau, gubernurnya Deddy Mulyadi nggak mau review. Nah, jadi yang dilakukan oleh kita hari ini adalah bangun jalan yang kewajiban jalan provinsi sekarang yang menghubungkan, yang menyelesaikan Parung Panjang. Tinggal meningkatkan kualitasnya saja, Pak. Kualitasnya ditingkatkan. Kemudian duitnya dari mana? Duitnya sudah ada, Pak. Duit yang di BUMD 70 miliar tarik oleh Pemprov. Kan sudah ada 70 miliar nongol di situ. Itu duit 70 miliar kalau di bank, kalau diputerin udah jadi berapa? Tarik, Pak, kembali lagi ke Pemprov, alokasikan untuk jalan. Nah, di 2026 untuk tol itu terus sekarang ditempuh prosesnya. Jangan sampai kita berspekulasi ingin membangun tol tambang, tolnya udah 3 tahun nggak kebangun-bangun, jalan provinsinya nggak dibangun, yang matinya tamapannya. Ini yang perlu saya sampaikan. Kemudian yang kedua, untuk jalan yang puncak 2 sudah aja bikin perencanaan dengan baik. Lakukan, kalau mulai dari sekarang ada alokasi 100 miliar, 200 miliar, mulai dulu. Jangan dulu berpikir 7 triliun, jangan. 7 triliun tidak akan terwujud kalau tidak dimulai dari 100-200 miliar. Saya selalu menggambarkan tadi malam, merangkai jalan provinsi jangan terlalu berpikir idealis, harus 8 meter lebarnya, 12 meter, bebasin jalan. Jangan, Pak. Kalau kita buka peta jalan, ada jalan yang tidak diakui oleh provinsi, tidak diakui oleh kabupaten, tidak diakui oleh desa, ya itu dibangun oleh leluhur kita, Pak. Dari desa ke desa nyambung gini, terus nyambung gitu, disusuri, itu digerakin pakai TNI, kemudian pakai alat berat, digerakin gitu aja nyambung. Sehingga yang konsep jalan Sukabumi sampai Pangandaran itu cukup nyambungin jalan desa, nggak usah bikin konsep lagi perencanaan jalan provinsi. Itu cara cepat kita menyelesaikan masalah. Toh pada akhirnya ketika jalannya dibuka, yang pakai juga rakyatnya kan mobilnya ukuran kecil. Ini. Nah, rapat hari ini fokusnya satu, bukan membangun jalannya, karena fokus satu hari ini adalah putuskan yang sebab Pak Kapolres kemarin, bagaimana mengatur jamnya dulu, Pak. Gitu loh hari ini. Kita mengatur jamnya dulu, hari ini putusin, gitu kan? Agar apa? Agar anak sekolah pergi kerja tidak berbenturan dengan mobil tambang. Itu dulu. Kalau urusan jalan mah bangun mah nggak usah rapat begini, gitu loh. Nah itu dulu yang diputusin awal sekarang. Nah setelah itu nanti baru kita urusan langsung ke puncak 2. Karena puncak 2 lintas kabupaten. Kemudian kalau yang untuk
Itu kan jalannya sudah ada, itu perencanaannya internal kita aja Pak. Kemudian tahun ini berapa, kapan tendernya, kita mulai. Itu Pak. Sekarang silakan mulai dari Pak Kapolres dulu. Nah ini punya gagasan, diimplementasikan. Kemudian langkah-langkah apa yang mesti dilakukan sehingga nanti ketika terjadi pengaturan tidak boleh lagi ada korban. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Gubernur, pimpinan rapat, Pak Sekda, dan mohon maaf serta undangan yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami langsung saja Pak Gubernur mohon izin laporan. Kami sampaikan dulu tentang kemarin hasil pertemuan kami dapat kunjungan Pak Gubernur ke kantor kami terkait pengungkapan narkoba 1 ton. Kami langsung curhatlah terkait masalah lama panjang. Langsung ke slide nomor yang jumlah kendaraan. Ya, balik. Mohon izin Pak Gubernur.